Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh di Masjid Al-Muhajirin yang semoga kita di Masjid Al-Mujahidin yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan dimana merupakan musim amal, dan kita bisa sebut bahwa di bulan ini pahala diobral, Bapak Ibu. Pahala diberikan seluas-luasnya. Maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri dengan cara mengoptimalkan waktu yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan doa dan sholawat untuk Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah Allah Ta'ala utus untuk mengeluarkan kita dan juga seluruh manusia dari kegelapan kesyirikan, kegelapan kemaksiatan menuju cahaya iman dan amal soleh. Bapak Ibu yang semoga kita semua dirahmati Allah Ta'ala, di antara amalan yang agung di bulan ini adalah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang berpuasa maupun berbuka adalah waktu-waktu yang mustajab, di mana doa lebih dikabulkan oleh Allah taala. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an ada banyak sekali doa-doa yang telah diajarkan oleh para nabi. Oleh Nabi Ibrahim dan seluruh atau sebagian besar nabi pernah berdoa yang kemudian tercatat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Ibrahim, yang nanti kita bisa melihat dampak dari doa beliau tersebut. Ini ketika beliau berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini wa idz qala Ibrahim, dan ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah kota ini kota yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan hindarkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Maka siapa yang mengikutiku, maka dia adalah bagianku. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Sedangkan siapa yang ingkar dan bermaksiat kepadaku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, di sini Nabi Ibrahim berdoa minta kepada Allah agar dijadikan suatu kota itu menjadi kota yang aman. Ya, ini kota apa Bapak Ibu yang didoakan oleh Nabi Ibrahim? Nah, beliau mendoakan kota Mekah. Kita lihat salah satu fase kehidupan Nabi Ibrahim adalah ketika beliau meninggalkan putranya yakni Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi, dan kemudian meninggalkan istri beliau yakni Ibu Hajar alaihissalam di sebuah lembah yang tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, yakni di kota yang sekarang menjadi kota Mekah. Yang nanti kemudian kita akan dapat cerita bagaimana Ibunda Hajar berbolak-balik dari Bukit Sofa ke Marwah berkali-kali untuk mencari minum buat anaknya. Nah, maka beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah kota ini kota yang aman. Di sini kita melihat Nabi Ibrahim, ya, kemudian setelah itu berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam.
dan hindarkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Kita melihat beliau mendoakan kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan bahkan untuk satu kota. Tidak hanya warganya, tapi kotanya menjadi kota yang aman. Jadi yang terdampak kalau kita lihat saat ini, Bapak Ibu, di kota Mekah itu yang aman tidak hanya orangnya, bahkan tumbuh-tumbuhannya pun aman, hewannya pun aman, ya. Karena Allah Ta'ala telah menjadikan kota Mekah ini kota yang haram, kota yang disebut kota yang suci, baik secara syariat maupun secara kauni. Secara syariat kita tahu tadi ada hal-hal yang boleh dilakukan di kota lain tapi tidak boleh dilakukan di kota Mekah. Misalnya berburu, kemudian mencabut tumbuh-tumbuhannya, maka ini dilarang. Jadi kita melihat dampak dari doa Nabi Ibrahim sampai saat ini, dari ribuan tahun yang lalu. Allah Ta'ala berikan keutamaan, kemuliaan bagi kota Mekah. Kemudian secara kauni kita juga melihat sekarang ini, kalau kita mungkin ditanya kota mana yang paling aman, ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah haji atau umrah akan menjawab kota Mekah dirasakan paling aman, ya, dan juga mungkin paling nyaman juga, ya. Dan ini juga sudah kita tahu, ya, ketika ada orang-orang yang berbuat atau berkeinginan buruk kepada kota Mekah, maka Allah Ta'ala hancurkan, ya. Ya, contohnya adalah Raja Abrahah, ya, dan bala tentaranya. Ketika mereka akan mengganggu Mekah, mengganggu Ka'bah, maka Allah Ta'ala binasakan sebelum masuk kota Mekah. Nah, maka di sini Allah Ta'ala telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim baik secara syar'i maupun secara kauni. Nah, apa isi doa beliau? Yang kedua, yakni wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan hindarkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Beliau meminta agar dilindungi oleh Allah Ta'ala dari perbuatan syirik. Beliau tidak ingin dirinya kemudian anak-anaknya jatuh kepada kesyirikan. Nah, maka Bapak Ibu, doa para nabi itu pasti doa yang bermutu, ya. Pasti doa yang penting, apalagi dicantumkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya. Maka di sini Nabi Ibrahim yang mendapat julukan bapaknya Tauhid, ya, yang sewaktu mudanya itu pernah menghancurkan ratusan berhala, ya, itu beliau berdoa kepada Allah, jangan sampai saya ya Allah jatuh kepada kesyirikan, jangan sampai anak-anak saya ya Allah jatuh kepada kesyirikan. Nah, maka apalagi kita, Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kita ini merasa, wah, aku ini orang yang soleh, tiap hari ke masjid, insya Allah enggak, ya, kayaknya enggak mungkin lah jatuh kepada kesyirikan. Jangan sampai kita merasa aman seperti itu, karena ya kita tidak tahu bagaimana akhir hayat kita. Mungkin saat ini kita merasa aman-aman saja, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi seandainya Allah Ta'ala uji kita dengan kesempitan, seandainya Allah Ta'ala uji kita dengan sakit, dengan kekurangan, ya belum tentu kita bisa istiqomah sampai saat ini. Maka ini adalah doa yang penting. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Hindarkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Kenapa? Innahunna adlalna katsiran minan nas. Karena sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan sebagian besar manusia. Nah, jadi ternyata kesyirikan atau dalam hal ini adalah berhala ini membuat bahaya bagi manusia. Apa bahayanya? Yakni membuat orang tersesat dari jalan Allah Ta'ala, membuat orang itu melenceng dari kebenaran yang Allah Ta'ala perintahkan. Nah, maka ini adalah bahayanya berhala dan juga bahayanya kesyirikan. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Ya Allah, siapa yang mengikuti aku, maka dia adalah dari bagianku. Ya, dia mengikuti aku dalam ketauhidan, dalam amal, dan mengikuti risalah Nabi Ibrahim, maka menjadi bagian dari Nabi Ibrahim. Dan kita tahu seluruh nabi juga mengajarkan untuk menyembah Allah Ta'ala dan menghindari kesyirikan. Nah, maka kita berharap, berdoa pada Allah Ta'ala agar besok kita dibangkitkan bersama dengan
golongan para nabi. Seluruh nabi akan ada di satu barisan yang sama, yakni yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nah, maka kita juga berharap agar kita berada di belakang nabi kita, ya. Yang tentunya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, caranya bagaimana? Yakni dengan mengikuti risalah, ya, mengikuti tuntunan untuk mentauhidkan Allah, untuk kemudian mengabdi kepada Allah, menghindari maksiat, menjalankan ketaatan, ya. Maka kita insya Allah akan berada di barisan para nabi. Kemudian kata Nabi Ibrahim, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, sedangkan orang-orang yang bermaksiat kepadaku, orang-orang yang tidak mau mengikutiku, fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, di sini kita melihat bagaimana sifat kasih sayangnya Nabi Ibrahim. Seandainya beliau berdoa, wa man asani, ya Allah, seandainya mereka bermaksiat dan orang yang bermaksiat kepadaku, ya, kemudian beliau berkata, maka azablah ya Allah. Itu bisa ya Bapak Ibu. Tapi di sini beliau mengatakan, fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, kalau ada orang yang bermaksiat kepadaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini mirip dengan perkataan Nabi Isa alaihissalam pada orang-orang yang bermaksiat kepada beliau, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum, dan seterusnya. Apabila Engkau mengadab mereka ya Allah, mereka adalah hamba-Mu. Akan tetapi jika Engkau mengampuni, ya, maka di sini Nabi Isa juga mengatakan, seandainya seorang atau orang yang bermaksiat diadab oleh Allah, maka itu adalah haknya Allah Ta'ala mengadab hambanya. Tapi beliau kemudian menyebutkan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sifat-sifat pengampun, penyayang. Artinya mengharapkan kalau bisa sebenarnya jangan diadab. Ampunilah mereka, rahmatilah mereka. Nah, di sini Nabi Ibrahim mengatakan, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kalau mereka bermaksiat ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Beliau itu sebenarnya mengharapkan orang-orang yang berbuat dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun juga ada batasnya Bapak Ibu. Ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Ta'ala, ada yang tidak diampuni. Maka ketika di peristiwa yang lain, Nabi Ibrahim kedatangan tamu malaikat, malaikat yang diutus untuk mengadab kaumnya Nabi Lut. Malaikat ini cerita, kami begini-begini, kami diutus oleh Allah untuk mengadab kaumnya Nabi Lut. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, jangan, kalau jangan diadablah, kita kasih tahu dulu. Nah, tapi ternyata sudah datang keputusan Allah. Qad, kata malaikat, qad jaa amru rabbik, telah datang keputusan dari Allah. Dah Ibrahim, kamu gak bisa ikut campur dalam masalah ini, karena sudah ada keputusan dari Allah untuk mengadab kaumnya Nabi Lut. Nah, jadi kita lihat di sini Nabi Ibrahim sebenarnya begitu penyayang, begitu ingin kaumnya itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ingin kaum ini semuanya berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu, dari beberapa ayat ini kita melihat bagaimana doa Nabi Ibrahim, doa yang sangat penting, yang kemudian yang pertama penting dari sisi isinya, yakni memohon perlindungan dari berbuat syirik. Yang kedua adalah penting dari sisi lingkup yang didoakan, yakni yang pertama diri sendiri, kemudian keluarga, dan bahkan seluruh kota. Dan kita juga melihat bagaimana para nabi ini begitu menginginkan kebaikan bagi umatnya dan bagi manusia. Nah, maka marilah kita ikuti jejak dan juga ajaran nabi-nabi kita yang telah Allah Ta'ala utus sebagai manusia terbaik, sebagai teladan kita, dan kita berusaha untuk istiqomah di atas Islam ini dengan menjaga tauhid kita, menghindari kesyirikan, menjalankan amal soleh, dan menghindari berbagai maksiat. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kita dibangkitkan di akhirat bersama para nabi alaihi wassalatu wassalam. Demikian Bapak Ibu bahasan singkat pada pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan juga taufik untuk kita dapat istiqomah. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.